guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas kayak ke bawah banget gitu ya. Aku naikin dikit. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang my typical day. Jadi seharian itu aku ngapain aja sih biasanya di Prancis itu sebagai orang Indonesia yang tinggal di Prancis. Dan aku akan juga bahas tentang my shock culture, bahas perbedaan budaya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu aku udah keluarin video tentang susahnya tinggal di Prancis. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan, nama aku Veronica dan sekarang aku tinggal di Prancis. I came here alone when I was 19 years old dan sekarang aku udah nggak alone, not alone anymore. Jadi aku udah menikah dengan warga negara Prancis tahun lalu, tepatnya tahun 2019. Jadi a typical day, biasanya aku bangun pagi. Oke, jadi orang di sini bangunnya itu lebih siang dari orang di Indonesia. Orang yang tinggalnya jauh dari tempat kerjanya mungkin bangunnya lebih pagi sama kayak di Indonesia. Tapi orang yang tinggalnya deket dari tempat kerjanya ya pasti otomatis bangunnya tuh lebih siang. Jadi tergantung orang gitu. Kalau secara general sih yang aku perhatiin, karena di sini everything itu semuanya bukanya itu lebih siang dibanding di Indonesia. Jadi misalnya toko itu bukanya di sini jam 9 pagi rata-rata. Ada juga yang jam 9.30, ada juga yang jam 10. Tapi untuk servis publik bukanya lebih pagi daripada jam 9. Ya gitu, tapi memang lebih siang aja gitu dibanding di Indonesia. Halo guys, jadi sekarang aku udah mau berangkat. Ini masih gelap ya, tapi memang kalau di sini tuh matahari tuh nggak selalu terbit jam 6 pagi dan tenggelam jam 6 pagi. Jadi memang begitu guysku. Jadi sekarang aku udah mau berangkat kerja. Jalanan masih sepi, soalnya emang masih pagi. Perkaranya kalau berangkat siang itu tuh langsung kayak jam berangkat kerja langsung macet gitu, pulang kerja juga macet. Jadi usahain tuh berangkat dan pulang itu di jam-jam yang orang tuh nggak sama gitu, kalian ngerti kan? Jadi berangkat lebih pagi atau lebih siang, pulang lebih pagi atau lebih siang gitu. Seperti itulah biasanya pagi hari aku. Kalau kita bahas perbedaan budaya kerja antara di Indonesia dan di Prancis, aku bisa bilang sih kalau di Prancis ini lebih disiplin. Jadi maksudnya kalau jam kerja ya kerja gitu, nggak banyak selfie atau joking around atau lain-lain gitu. Kerja ya kerja, istirahat ya istirahat. Jadi jam istirahat di sini tuh biasanya jam 12 sampai jam 2 siang gitu. Tapi lebih disiplinnya itu bukan karena diawasin ya, tapi mereka memang begitu kayak ya kerja, istirahat. Tapi adalah sometimes kayak kita merasa target kerja udah tercapai, sisa kerjaan gak banyak, ya kita leha-leha dikit ya ada gitu. Tapi masih dalam batas wajar. Halo guys, halo. Aku lagi di tempat kerja. Aku lagi kerja tuh. Aku nggak bisa buka ya, maaf, soalnya kan harus pakai masker. Ini aku lagi mau ngurusin voucher gitu guys. Dia, Allah, kan bentar lagi sebenarnya kan mau Natal ya. Jadi biasanya perusahaan kita kasih hadiah kayak voucher gitu, nginep di sebuah hotel di grup kita gratis untuk 2 orang gitu. Jadi kalau kamu sama pasangan kamu misalnya mau liburan ke Italia gitu, jadi boleh dapat gratisan gitulah. Plus semuanya gratis, breakfastnya, parkirnya, semuanya gratis gitu guys. Lagi ngurus. Jadi kayak misalnya nih, ini nih misalnya buat Mercure Bergamo. Kalian tahu kan Bergamo itu deket Milan. Jadi kayak ada airport itu di Bergamo. Jadi temen aku dia ada pilih Italia sama Portugal juga. Jadi aku lagi bikin
Jadi hadiahnya untuk di Bergamo, jadi kalau turun di airport gitu kan langsung di hotel sama di Porto gitu. Dan tahun ini, aduh aku rada segan ya. Jadi aku tahun ini aku semangat banget pokoknya kalau akhir tahun karena ginian. Aku tahun ini pilih ke Italia. Tadinya aku juga pengen ke Swiss, tapi aku nggak jadi. Aku kayaknya mau ambil di Marseille gitu. Aku juga kurang tahu sih, tapi aku masih ada waktu buat mikir-mikir gitu. Pura-pura serius gitu ya. Jadi ini aku lagi minum jus jeruk. Di sini minuman tuh gratis. Jadi dari kopi, teh, coklat panas, jus itu gratis gitu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Aku makan pitaya lagi. Jadi aku lagi di ruang makan. Orang-orang udah pada makan, makanya aku makan sendiri. Ini soalnya udah bukan jam makan siang. Kalian tahu kan kalau di sini jam makan siang tuh dari jam 12 siang biasanya sampai jam 2 siang. Dan aku tuh selalu kayak kalau lagi ngerjain apa-apa tuh selalu kadang kelewat makannya. Jadi walaupun makannya banyak, kenapa nggak gendut, mungkin karena itu ya. Jadi gitu. Kalian tahu pitaya? Aku suka banget. Ini namanya bobun guys. Gitu deh, aku makan dulu ya. Jadi di tempat kerja aku itu kebanyakan orang Prancis, bos-bos aku tuh semuanya orang Prancis. Dan kalau kita lihat dari luar, orang Prancis itu kesannya kayak apa ya? Kayak keras, kayak arogan, dingin, lebih tepatnya mungkin dingin. Tapi kalau kita mengenal lebih dalam lagi, sebenarnya mereka bersahabat, mereka baik. Mungkin yang paling pertama bikin aku shock itu kebiasaan orang Prancis yang kalau nolak itu belak-belakan gitu. Jadi mungkin kalian sering banget dengar kalau misalnya kalian minta tolong atau ada orang lain minta tolong, mereka tuh suka jawab, ah, c'est pas possible. Atau, non, je peux pas, désolé, c'est pas possible ça. Jadi mereka kalau emang nggak bisa, ya to the point gitu. Jadi kalau di Prancis ini kayak lebih santai aja sebenarnya. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, ya kalau bisa bilang bisa. Jadi mereka itu kalau memang bisa, mereka pasti tolong. Gitu. Untuk cuti yang dibayar, kita tuh punya hak 2,5 hari buka per bulan. Jadi kalau diakumulasi untuk 1 tahun, kita punya 5 minggu per tahun cuti yang dibayar. Ada yang lebih dari 5 minggu per tahun dengan cara yang legal itu ada. Dan untuk commerce di Prancis itu biasanya hari Minggu tutup. Jadi ada pengecualian, ada beberapa yang buka. Kalau mereka sanggup bayar, silahkan buka. Ya, kalau untuk di Indonesia, kalian silahkan jawab sendiri. Kalian pasti lebih tahu budaya kerja di Indonesia itu kayak gimana untuk kalian yang tinggal di Indonesia. Kalau masalah toko-toko, di Indonesia kan hari Minggu pasti buka ya. Itu harus buka gitu. Disitulah banyak pembeli berdatangan. Bedanya mungkin di situ. Belum lama ini, ada kejadian yang bikin aku deg-degan banget di tempat kerja. Belum lama ini terjadi. Jadi kalian tahulah, ini kan lagi musim COVID-19, lagi pandemi. Dan tiba-tiba bos aku nggak masuk. Dan tiba-tiba nelpon, dia menduga kalau dirinya terkena COVID-19. Morning guys, jadi di jam 9 pagi, aku mau siap-siap mau ke tempat tes PCR. Soalnya aku udah nggak sabar banget. Kayaknya menunggu itu bukan tercipta untuk aku, apalagi menunggu kepastian. Jadi aku sebelum tahu hasil dari bos aku itu dia iya apa enggak, aku juga mau tes langsung biar aku tuh maksudnya tahu aku iya apa enggak gitu. Iya apa enggak.
Madame, est-ce que j'ai le droit de recorder? C'est fini. Voilà. Merci. Setelah pulang kerja, aktivitas aku ya tergantung macam-macam, bisa jalan-jalan, bisa hangout bareng temen, bisa tidur di rumah, bisa beres-beres rumah. Jadi bener-bener tergantung hari. Jadi sekarang aku udah pulang kerja dan aku lagi on the way mau cuci mobil karena mobil aku udah jorok banget, jadi harus dicuci. Dan cuacanya mendukung banget karena lagi cerah. Tapi lagi macet banget, aduh aku nggak sabaran gitu, kayak capek pulang kerja terus macet lagi, aduh. Untuk makan malam, aku dan suami aku biasanya kerja sama ya. Emang sih suami aku yang lebih sering masak, soalnya dia itu emang suka masak dan tumbuh di keluarga yang pecinta kuliner. Jadi kakaknya Val itu koki, orang tuanya Val itu nggak tahu apa itu fast food, McDonald, mungkin tahu, tapi kayak makan itu mungkin 1 kali per 30 tahun gitu. Aku sendiri itu belajar masak baru 7 tahun yang lalu, waktu aku datang ke Prancis. Di Indonesia tuh aku nggak ngerti masakan segala macam karena aku memang nggak pernah masak. Sebenarnya aku pertama kali masak untuk host family aku dan mereka bilang wah enak-enak, mereka tuh kayak apresiasi apa yang aku masak. Dan dari situlah aku jadi kayak rajin masak. Dari situlah berakhir aku setiap sore masak. Mohon maaf untuk oper-oper mereka selanjutnya. Kalian diminta masak ya, asal muasalnya sebenarnya dari aku. Ya jadi kalau di rumah ya gitu ya, tukang masaknya Val. Kalau Val kecapean aku masak. Kalau aku lagi pengen masak, aku masak. Tapi kalau kita berdua lagi kecapean, biasanya kita order di Chinese food deket rumah, itu udah langganan. Soalnya kita percaya banget sama mereka, mereka tuh masaknya depan mata kita, jadi kita nggak khawatir. Jadi kita sebisa mungkin buat rumah itu tempat yang nyaman, tempat yang happy buat kita. Kalau kita capek di luar, pulang ke rumah jadi kayak lega gitu, justru bukan jadi malah makin beban. Pokoknya aku sama Val itu berusaha sebisa mungkin nggak memperdebatkan hal-hal yang sepele. Tapi kalian jangan mikir kita dari awal tuh kayak gitu, lempeng itu enggak. Justru kita tuh di awal pacaran, kita kan pacaran bertahun-tahun, di awal pacaran itu dramanya itu yang banyak itu di awal gitu. Makin kesini justru makin lempeng. Ya mau gimana pun ya pasti beda ya, kayak anak umur 20 tahun gaya pacarannya ya beda sama adult usia 27 tahun. Apalagi kita pacarannya udah bertahun-tahun, ya pasti ada proses pendewasaan gitu. Jadi sekarang udah jam 8 malam dan aku tadi udah mandi, udah pulang udah mandi, terus udah jalan santai, terus habis itu sekarang aku tadi udah pesan makan malam di suatu restoran Asia ya, restoran kecil aja tapi lumayan enak. Jadi sekarang aku mau cari makan malamnya. Ya guys, jadi sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga menghibur kalian. Dan kalau kalian ada waktu, silahkan ditonton juga video-video aku lainnya. Dah!